Geda gedi geda oh. Kepemimpinan pendidikan menginspirasi perubahan yang berkelanjutan. Kepemimpinan pendidikan adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan di dunia pendidikan. Sebagai seorang pemimpin, Anda memiliki peran penting dalam menginspirasi dan membimbing komunitas sekolah untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik dengan visi yang jelas, kolaborasi yang dinamis, dan pengambilan keputusan berbasis data. Anda dapat membangun budaya pembelajaran yang kuat dan menggerakkan perubahan positif yang berdampak jangka panjang. Selanjutnya, memahami karakter pemimpin pendidikan yang efektif. Yang pertama, visioner. Seorang pemimpin pendidikan yang efektif harus memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk mengomunikasikannya dengan jelas kepada komunitas sekolah. Mereka dapat melihat ke depan dan membayangkan potensi perubahan yang dapat dibawa. Yang kedua, berorientasi pada pertumbuhan pemimpin yang efektif, selalu berusaha untuk mengembangkan potensi guru, staf, dan siswa. Mereka menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan diri secara terus-menerus. Yang ketiga, kolaboratif. Kolaboratif pemimpin pendidikan yang efektif mampu membangun tim yang solid dan mendorong kolaborasi di antara para pemangku kepentingan. Mereka dapat menyatukan berbagai sudut pandang dan keahlian untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pemimpin yang efektif dapat beradaptasi dan mengolah ketidakpastian dengan tenang. Mereka terbuka terhadap umpan balik dan terus-menerus belajar untuk memperbaiki praktik kepemimpinan mereka. Selanjutnya, visi dan misi panduan strategis pemimpin pendidikan. Yang pertama, mengembangkan visi pemimpin pendidikan yang efektif dapat menanamkan visi yang inspiratif dan memotivasi seluruh komunitas sekolah. Visi ini menjadi kompas yang mengarahkan setiap upaya untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menetapkan misi memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan visi. Pemimpin pendidikan harus mampu menjabarkan misi dalam sasaran-sasaran yang terukur dan terjadwal sehingga kemajuan dapat dipantau secara berkala. Yang ketiga, mengomunikasikan dengan efektif. Visi dan misi harus dikomunikasikan dengan jelas dan berulang-ulang kepada seluruh pemangku kepentingan. Pemahaman bersama akan memungkinkan komunitas sekolah untuk bersinergi menuju tujuan yang sama. Selanjutnya, membangun kolaborasi yang dinamis. Yang pertama, kolaborasi dengan guru kepemimpinan pendidikan yang efektif harus dapat membangun kolaborasi yang erat dengan guru. Mereka mendorong guru untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan mendukung pengembangan profesional mereka. Yang kedua, keterlibatan orang tua.
Orang tua adalah mitra penting dalam pendidikan anak-anak. Pemimpin yang efektif memfasilitasi keterlibatan orang tua dan membangun komunitas yang terbuka untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas. Pemimpin pendidikan yang visioner dapat membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di komunitas seperti pemerintah, bisnis, dan organisasi nirlaba. Kolaborasi ini dapat menghasilkan sinergi dan sumber daya yang berharga. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis data. Yang pertama, mengumpulkan data yang relevan. Pemimpin pendidikan yang efektif memastikan bahwa mereka memiliki akses ke data yang akun dan komprehensif tentang kinerja sekolah, pembelajaran siswa, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Yang kedua, menganalisis data secara sistematis. Mereka menggunakan alat yang analitik yang tepat untuk mengolah data menjadi informasi yang bermakna, mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengambil keputusan yang tepat berbasis analisis data. Pemimpin pendidikan yang efektif dapat mengambil keputusan yang strategis dan berdampak tinggi, serta memonitor implementasi dan dampaknya secara berkelanjutan. Yang keempat, membangun budaya berbasis data. Mereka menanamkan budaya pengambilan keputusan yang diinformasikan oleh data di seluruh organisasi, mendorong komunitas sekolah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data secara efektif. Slide pertama, mengembangkan budaya pembelajaran organisasi. Pembelajaran terus-menerus, pemimpin pendidikan yang efektif menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan diri bagi guru, staf, dan siswa. Mereka mempromosikan budaya ingin terus belajar dan meningkatkan praktik. Inovasi dan kreativitas. Memimpin pendidikan yang inovatif membuka ruang bagi guru dan staf untuk bereksperimen, mencoba pendekatan baru, dan mengembangkan solusi kreatif untuk tantangan yang dihadapi. Kolaborasi aktif. Mereka mendorong kolaborasi di antara guru, memfasilitas pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik. Dengan bekerja bersama-sama, komunitas sekolah dapat saling belajar dan tumbuh secara berkelanjutan. Refleksi dan evaluasi. Mereka mendorong budaya refleksi kritis, di mana komunitas sekolah secara reguler mengevaluasi praktik dan hasil, serta beradaptasi berdasarkan umpan balik untuk terus berkembang. Slide kedua, mengelola perubahan dengan fleksibilitas. Yang pertama, memahami kebutuhan perubahan. Pimpinan pendidikan yang efektif dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang membutuhkan perubahan, serta melibatkan komunitas sekolah untuk memahami kebutuhan tersebut. Yang kedua, merencanakan strategi perubahan. Mereka mengembangkan rencana perubahan yang komprehensif, termasuk tujuan, langkah-langkah, sumber daya yang dibutuhkan, dan strategi komunikasi yang efektif. Yang ketiga, mengimplementasikan dengan fleksibilitas. Dalam fase implementasi, pemimpin yang efektif dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kendala dan umpan balik, serta terus melakukan penyesuaian untuk memastikan keberhasilan perubahan. Yang keempat, memonitor dan mengevaluasi. Mereka secara terus-menerus memonitor kemajuan, mengevaluasi dampak, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan perubahan yang berkelanjutan. Yang ketiga, slide yang ketiga, memotivasi dan memberdayakan guru. Yang pertama, menghargai dan memotivasi pemimpin pendidikan
menghargai kerja keras dan dedikasi guru. Mereka memotivasi dan menginspirasi guru untuk terus berkembang dan berkontribusi secara optimal. Yang kedua, mendukung pengembangan profesional. Pemimpin yang efektif menyediakan kesempatan dan sumber daya bagi guru untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan mereka. Mereka menciptakan budaya belajar yang mendukung pertumbuhan profesional. Yang ketiga, memberdayakan dan mendelegasikan dengan memberikan otonomi dan peluang kepemimpinan. Pemimpin pendidikan memberdayakan guru untuk mengambil inisiatif, menyelesaikan masalah, dan berinovasi dalam praktik mengajar mereka. Yang keempat, mengenal dan mengapresiasi pemimpin yang efektif berusaha memahami kekuatan dan kebutuhan individu guru. Mereka memberi umpan balik yang konstruktif dan mengapresiasi kontribusi unik masing-masing guru. Slide yang keempat, komunikasi yang efektif kunci keberhasilan. Yang pertama, mendengarkan aktif. Pemimpin pendidikan yang efektif menjadi pendengar yang baik, benar-benar memahami perspektif dan kekhawatiran komunitas sekolah sebelum memberikan tanggapan. Yang kedua, komunikasi yang jelas. Mereka mampu menyampaikan visi, harapan, dan arahan dengan jelas dan meyakinkan, sehingga seluruh komunitas sekolah memahami tujuan bersama. Yang ketiga, umpan balik yang konstruktif. Pemimpin yang efektif memberikan umpan balik yang membangun, berfokus pada solusi dan mendorong pertumbuhan dan perbaikan terus-menerus. Yang keempat, transportasi dan keterbukaan. Mereka membangun budaya keterbukaan dan transparan, mendorong komunitas sekolah untuk terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Yang kelima, kepemimpinan masa depan, menjawab tantangan pendidikan. Yang pertama, visibilitas data. Pemimpin pendidikan masa depan harus mampu memanfaatkan data secara optimal untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif. Yang kedua, kolaborasi global. Mereka dapat membangun kemitraan strategis di tingkat lokal, regional, dan global untuk berbagi praktik terbaik dan sumber daya. Yang ketiga, kepemimpinan inovatif. Pemimpin masa depan harus selalu berinovasi, memperkenalkan praktik dan teknologi baru untuk meningkatkan pembelajaran dan pengembangan siswa. Yang keempat, fokus pada keterampilan abad 21. Mereka perlu memprioritaskan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi pada siswa.